warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Disilakan. Amin. Terima kasih banyak ya ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Apa kabar? Hari ini sehat? Sehat semuanya? Baik semuanya? Baik. Semangat? Semangat. Nah, semangat sekali pagi. Sebelum Ibu berikan pertanyaan kepada kalian, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Suci, tidak masuk. Oh, alay, kok tidak masuk? Baik, kalau Ibu tidak boleh lagi. Ya, kita doakan ya semoga cepat sembuh. Ya, doakan temannya semoga cepat sembuh. Nah, selanjutnya Ibu sudah memaparkan pertanyaan pada kalian. Di salin ini coba dilihat bagaimana perasaanmu hari ini. Iya, perasaan. Saya pada hari ini, waktu pada hari ini, karena buat apa semangat dari jika berikan tugas, ya yang semuanya akhir saya semangat dari tugas karena pagi ya, udah semangat jika udah tugas yang sangat realistis sekali. Ya Ibu, hari ini tidak ada tugas kalian, tapi hari ini ada tugas untuk pertama kali, mari kita belajar, karena itu cara menulis dan sekali menulis. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan juga kepada kalian. Coba disimak pertanyaan baik-baik. Coba pikirkan, jika saya mengambil tema pantai untuk teks prosedur, kira-kira tema apa yang akan saya gunakan? Tema apa yang akan saya gunakan kira-kira? Apa? Eko menjawab apa? Cara memasang kain pancing. Iya, benar sekali. Bisa digunakan dari teks prosedur ya. Cara memasang kain pancing. Nah, kemudian mengapa saya pilih tema tersebut? Mengapa kira-kira? Nah, mengapa saya pilih tema tersebut? Karena tema tersebut dekat dengan kehidupan kita. Kita ini sekarang berada di daerah pesisir. Daerah pesisir ini kita ada apa saja? Ada pantai, banyak yang beternak, dan olahan-olahan makanan juga. Rasa sepantai itu juga sangat banyak sekali. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur dengan 3 tema, yaitu tema kearifan lokal yang pertama yaitu pantai, yang kedua itu beternak, dan ketiga yaitu olahan makanan. Selanjutnya yaitu penyampaian tujuan pembelajaran. Tadi sudah memberitahukan ya bahwasanya hari ini kita akan belajar mengenai menulis. Nah, tujuan pembelajaran itu karena hari ini kita belajar mengenai menulis teks prosedur. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, Ibu akan memberikan contoh dari teks prosedur yang jelas dan lengkap. Nah, ini contohnya yaitu cara membuat layang-layang. Nah, kenapa Ibu memilih cara membuat layang-layang ini? Karena sesuai dengan tema yang kita angkat tadi, yaitu tema kearifan lokal pantai, ternak, dan olahan budaya. Ibu mengambil contoh di pantai. Di pantai ini biasanya Ibu ini melihat banyak anak-anak ini suka bermain layang-layang. Nah, anak ini suka bermain layang-layang kan? Suka ya, suka, semuanya suka. Semuanya bisa membuat layang-layang. Oh, yang laki-laki bisa, yang perempuan masih belajar ya. Contohnya ini seperti ini. Cara membuat layang-layang yang jelas sesuai dengan jenisnya, strukturnya, ciri kebahasaannya, dan tujuannya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasinya, dari contoh tersebut. Apakah itu sudah jelas dan lengkap? Dari teks prosedurnya sudah dibagikan. Coba kita mulai dari cara membuat layang-layang. Ini temanya cara membuat layang-layang. Kemudian layang-layang adalah pada paragraf 1 ini sebagai bagian dari apa? Bagian dari pendahuluan. Benar sekali. Strukturnya kan ada 4. Apa saja? Pendahuluan, alat dan bahan, langkah pembuatan, dan
Ya sudah jelas sekali anak-anak semua sudah bisa ya. Juga mau bertanya kepada kalian, masih ada yang dibingungkan terkait materi dari teks prosedur setelah diberikan contohnya juga? Sudah ada yang tidak dibingungkan? Jadi kebahasaannya juga, ya kalimat pelesapan, kata keterangan, kata perintah semua sudah paham? Sudah, tadi juga sudah kita ulas bersama ya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian setelah kita mengidentifikasi contoh dari teks prosedur tadi. Nah, di daerah kita ini kan pesisir, pastinya di sini. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian semua setelah kita mengidentifikasi dari contoh teks prosedur tadi. Yang pertama yaitu selain bermain di pantai, apakah di sini juga ada yang suka beternak atau memasak? Oh, Lintang suka memasak. Ya, Lintang suka memasak apa biasanya? Memasak apa? Saya suka pepes ikan. Oh, suka pepes ikan, suka memasak pepes ikan. Ya, oh suka pepes ikan. Tapi berbeda. Oh, ini pepes ikan. Pasti Lintang ingin tahu kan cara membuat pepes ikan. Ya, nanti dikasih tahu teman-temannya ya cara membuat pepes ikan. Nah, daerah kita ini kan pesisir. Pastinya kalian tahu apa saja olahan makanan yang dianggap khas daerah kita. Apa saja selain pepes ikan sudah disebutkan Lintang tadi. Ikan asap, benar. Apalagi bonggolan, benar. Ya, semuanya ini benar disebutkan. Anak-anak semuanya ini benar. Kemudian, kebanyakan warga daerah kita ini juga suka beternak. Nah, pastinya hasil laut atau ternak ini kalian sudah pernah mengambil atau mengetahui fungsi atau membuat barang-barang dari hasil laut dan ternak tersebut? Sudah pernah? Oh, sudah pernah. Siapa yang sudah pernah? Oh alah, Ikin sudah pernah. Ikin pernah membuat apa dari hasil ternaknya? Membuat kandang untuk ayam. Membuat kandang untuk ayam bersama bapak. Oh iya, bagus sekali. Itu masuk ke dalam teks prosedur jenis apa? Kompleks, benar sekali, karena memuat banyak langkah-langkah dan harus berurutan. Nah, selanjutnya karena kalian ini sudah mengetahui ya teks prosedur yang ada di sekitar kita itu dimulai dari apa saja tadi yang bisa kita dari area lokal, dari pantai. Biasanya yang suka meronce kalung. Nah, seperti itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah teks prosedur, meronce kalung dari kerang. Benar sekali. Karena tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, sudah mengidentifikasi contoh, kita sudah tidak berlama-lama lagi ya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 bagian. Nah, nanti di setiap kelompok tersebut kalian, ini sifatnya juga masih individu ya. Kalian harus memilih satu tema. Misalkan tadi Lintang yang memilih tema pepes ikan untuk jadikan teks prosedur. Nah, nanti Lintang harus berbagi mengenai informasi tentang pepes ikan bersama kelompoknya ya di kelompok tersebut. Nah, sekarang Ibu bebaskan kalian untuk memilih kelompoknya, boleh siapa saja, terserah. Yang pastinya nanti kalian harus membawa satu tema untuk didiskusikan bersama kelompok. Nah, sekali, ayo sekarang cepat. 1, 2, 3, 4, selesai. Sudah ngomong semuanya. Nah, silakan kalian berdiskusi mengenai tema yang sudah kalian pilih. Nah, coba dari kelompok 1 ada yang dibingungkan? Masih belum ada sejauh ini ya. Baik, kita berdekat. Jadi sekali ya, ada yang bahas apa ini? Bahas cara berenang yang aman pantai sekali. Terus ada apa lagi mau tentang ini? Cara membuat es degan susu yang enak untuk bersantai di pantai. Oh, ini semuanya sudah mulai membahas makanan, ini semakin bersemangat. Membahas makanan, membahas ternak. Yang ini apa ini? Oh, membuat masker dari kulit, dari putih telur. Oh iya, bagus sekali ya temanya anak-anak yang semuanya dipilih. Sudah selesai diskusinya. Sudah 15 menit berlalu ini. Ayo, sudah selesai ya. Sekarang semuanya ada ke depan, lebih dahulu ada ke depan. Sekarang disimpulkan hasil diskusinya tadi terkait tema yang sudah dipilih, yang sudah mendapat informasi dan pengetahuan dari teman-temannya, yang sudah merefleksikan pengalamannya, yang sudah berbagi ilmu dan bertukar pikiran dengan teman-temannya. Sekarang disimpulkan terlebih dahulu ya. Semua terlebih dahulu ditulis yang runtut. Nah, dari hasil diskusi tadi, sekarang Ibu ingin mendengar pernyataan dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 membahas mengenai tema apa saja? Tema pantai sama tema ternak. Kenapa tidak membahas olahan makanan? Karena kelompoknya semua berisi laki-laki. Nah, kenapa? Laki-laki kan juga bisa memasak. Kenapa kok tidak berisi makanan? Oh, kami suka membuat barang-barang. Ya, baik-baik.
Tadi kelompok 1 sudah berdiskusi mengenai tema pantai dan tema renang. Apa tadi aja dari tema pantainya? Cara memainkan kain pancing untuk memancing. Cara memainkan kain pancing untuk memancing. Nah, bisa disebutkan salah satu caranya seperti apa? Membuat benang. Oh iya, kenapa Eko? Dari Iki tadi jadi tahu ya bagaimana caranya mengaitkan kain pancing gitu. Besok mau mancing ya. Bagus sekali, bagus. Coba sekarang Ibu bawa kelompok 2. Tadi sudah membahas mengenai apa? Mengenai olahan makanan. Ada yang mengenai olahan makanan, ada yang mengenai ternak, ada yang mengenai pantai. Nah, mengenai olahan makanan ini kalian membuat apa ini? Mengenai olahan makanan ini Elsa membuat apa, Elsa? Elsa membuat bonggolan karena ibunya berjualan bonggolan. Nah, Lintang sekarang jadi tahu kan bagaimana cara membuat bonggolan dari Elsa. Ya, semuanya sekarang jadi tahu, saling bertukar pikiran, saling membagikan pengalaman. Jadi sebenarnya saling tahu tentang ide-ide yang kalian dapatkan dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari kalian terkait dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Jadi kita tuh harus manfaatkan daerah kita, manfaatkan kearifan lokal yang di daerah kita untuk dijadikan sebagai pengetahuan dan refleksi kita. Benar sekali. Yang terakhir ini sekarang semuanya kembali ke tempat masing-masing. Semuanya kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Ayo kembali. Nah, karena kalian tadi sudah memilih satu tema kan, sudah mendapatkan tema, sudah mendapatkan isi, sudah mendapatkan konsep kasaran gitu dari hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, LKPD-nya ini bentuk apa? Benar sekali Gito ini menulis teks prosedur dari tema yang sudah kalian pilih. Nah, sebentar Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Nah, tujuan, jenisnya termasuk jenis apa, strukturnya itu ada apa saja, yang lengkap kemudian dengan penggunaan ciri kebahasaannya. Nah, jangan lupa kalian juga harus memasukkan unsur kreativitas dari kearifan lokal yang sudah dipilih. Nah, 15 menit sudah berlalu. Ayo sekarang dikumpulkan LKPD-nya kepada Ibu. Sekarang Ibu akan menampilkan kuis. Sebelum kita mulai, kita akan bermain kuis. Nah, memberikan izin dulu pada kalian untuk memulai. Pokoknya sudah lagi. Baik, Ibu mulai dari sekarang kuisnya. 1, 2, 3. Nah, sudah selesai? Sudah? Elsa sudah selesai duluan. Ini. Ayo lanjutnya. Lainnya juga sudah. Gito juga sudah. Ya, semuanya sudah selesai nih. Wah, sudah selesai semuanya. Sekarang coba kita lihat siapa yang mendapatkan peringkat tertinggi dari kuis yang sudah diberikan. Dan ternyata peringkat pertama ini adalah Lita. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak semuanya sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Nah, nanti bakal memberikan refleksi kegiatan pada hari ini di grup WA saja ya. Silahkan diisi nanti, bisa dikirimkan kapanpun asalkan hari ini. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, Ibu ingin ada yang menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan? Dito? Ya, Dito silahkan menyimpulkan. Ya, ini sangat sekali kelas ini. Nah, sekali kita sudah melakukan kegiatan menulis, kita sudah belajar mengenai teks prosedur dari awal, dari yang namanya tujuan sampai ke struktur, kita sudah belajar semuanya. Dan sekarang kita melakukan kegiatan menulis untuk mengetahui apakah sudah bisa menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Baik, sudah, terima kasih banyak ya. Bagus sekali simpulannya dari Gito. Terima kasih banyak. Anak-anak juga yang lain juga terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan semangat dan aktif. Semuanya pandai-pandai sekali. Selanjutnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Amin. Baik, terima kasih semuanya telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya
pelajaran